Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Yang mana yang lebih sehat? Gula pasir, gula jagung, atau stevia? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu gula pasir. Gula pasir adalah pemanis yang paling umum digunakan dan berasal dari tebu atau bit gula. Komposisinya terdiri atas 50% glukosa dan 50% fruktosa dengan indeks glikemik sekitar 65 dan tergolong cukup tinggi. Yang kedua yaitu gula jagung atau lebih dikenal dengan High Fructose Corn Syrup atau HFCS, adalah pemanis cair yang dibuat dari pati jagung dan terdiri atas campuran glukosa dan fruktosa. Misalnya HFCS 55 mengandung 55% fruktosa. Indeks glikemiknya sekitar 58 sampai dengan 62, mirip dengan gula pasir. Nah, adapun stevia. Nah, stevia ini adalah pemanis alami yang diekstrak dari daun Stevia rebaudiana dan mengandung senyawa seperti steviosid serta rebaudioside yang 2000 sampai 3000 kali lebih manis daripada sukrosa. Stevia hampir tidak memiliki kalori dan indeks glikemiknya 0 sehingga tidak menaikkan kadar gula darah. FDA dan WHO menyatakan stevia aman dikonsumsi sesuai batas asupan harian yang direkomendasikan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan gula pasir atau sukrosa. Jadi, kelebihan gula pasir yaitu memiliki rasa manis alami dan stabil, mudah didapatkan dan digunakan, lalu memberikan energi yang cepat. Nah, sedangkan kekurangan gula pasir yaitu memiliki kalori tinggi 4 kilokalori per gram dan kalori kosong, yaitu tidak ada vitamin dan mineralnya. Nah, indeks glikemiknya tinggi, yaitu kurang lebih 65, lebih cepat menaikkan gula darah, dan jika dikonsumsi berlebihan, beresiko diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan gula jagung? Kelebihannya yaitu dia lebih mudah untuk industri makanan dan minuman. Rasa manisnya lebih kuat dan teksturnya yang cair mudah untuk diolah. Indeks glikemisnya itu lebih rendah dibanding gula pasir, sekitar 58 hingga 52 dibanding gula pasir. Nah, untuk kekurangannya yaitu kandungan fruktosa dalam gula jagung itu lebih tinggi sehingga dia dapat meningkatkan resiko pelemahan hati atau NAFLD, kemudian resistensi insulin dan gangguan metabolik jika berlebih. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan jenis pemanis stevia. Pertama-tama kita akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Jadi jenis pemanis stevia ini bebas kalori dan indeks glikemiknya 0. Yang kedua, tidak meningkatkan gula darah sehingga aman untuk dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Yang ketiga, tingkat kemanisannya 200 hingga 300 kali lebih kuat. Dan yang terakhir, telah diakui aman oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disingkat dengan WHO, serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat yang biasa disingkat FDA dalam batas asupan seharian. Selanjutnya, kekurangan pada jenis pemanis stevia. Jadi, beberapa orang merasa ada aftertaste pahit atau licorice-like, dan efek jangka panjang dosis tinggi masih terus diteliti, serta lebih mahal dan tidak selalu tersedia di berbagai daerah. Nah, tadi teman-teman telah mendengarkan penjelasan mengenai apa sih itu gula pasir, gula jagung, dan juga stevia. Teman-teman juga telah mendengarkan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh ketiga pemanis tersebut. Nah, pada intinya, gula pasir dan gula jagung sama-sama pemanis berkalori tinggi yang cepat meningkatkan gula darah. Keduanya memberi energi cepat, tetapi jika dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan metabolik.
Gula jagung cenderung lebih berisiko karena kandungan fruktosanya lebih tinggi yang bisa memicu perlemakan di hati. Sedangkan stevia adalah pemanis alami yang bebas kalori dan indeks glikemik 0 sehingga tidak menaikkan gula darah dan aman untuk penderita diabetes atau mereka yang mengontrol berat badan. Namun tentunya stevia lebih mahal dibandingkan dengan gula pasir dan gula jagung. Stevia ini juga belum umum di semua tempat dan efek jangka panjang dosis tinggi masih terus diteliti. Sehingga kesimpulannya adalah jika kita ingin fokus pada kesehatan metabolik, maka stevia lebih unggul karena tidak mengandung kalori dan tidak menaikkan gula darah. Sedangkan gula pasir dan gula jagung perlu dibatasi konsumsinya.